Kehamilan memasuki 15 minggu. Ini adalah kasus rujukan yang dikirim dengan kelainan bawaan yang berat, yaitu anencefali. Perhatikan bagian tempurung kepala atau bagian kepala di mana tempurung atau batok kepala dari janin ini hancur, jadi tidak terbentuk ya. Hanya terbatas di atas kelopak mata, terus sudah rusak semuanya. Dan bagian otaknya ini sudah terburai keluar ya, jadi terkena dengan air ketuban langsung. Maka air ketuban itu sifatnya sedemikian korosif ya, menghancurkan otak. Jadi sekalipun air ketuban itu fungsinya fisiologis untuk bayinya berenang, tapi bagi otak dan saraf, air ketuban itu sifatnya sangat-sangat beracun ya. Jadi begitu bayi tempurung kepalanya hancur, maka otaknya yang kita lihat itu sudah hancur juga. Jadi mungkin istilah anencefali itu tidak terlalu banyak dikenal ya, tapi kalau kita menjelaskan dengan istilah bayi tanpa batok kepala ya normal. Jadi ya sungguh suatu hal yang sangat memprihatinkan ya. Kita juga harus tentunya berempati pada kasus seperti ini ya. Pada setiap ibu hamil ya, bisa semua orang terjadi. Jadi kita juga harus mengerti ya kasus anencefali atau akrania ini, di mana batok kepalanya bayi itu tidak terbentuk sejak awal terjadinya kerusakan selubung saraf pada bayi pada masa embriologinya. Jadi bisa pada tempurung kepala tidak terbentuk atau tulang belakangnya pecah ya, namanya spina bifida. Dan ini juga kasus yang kita tidak bisa ngomong karena berhubungan dengan usia, karena usia ibunya juga masih relatif muda ya, masih 20-an tahun, dengan ini hamil anak pertama lagi. Ya, jadi terlihat bayinya masih bergerak meskipun jaringan otak itu sudah rusak, karena sistem saraf pusat di tubuh manusia itu ada dua. Jadi dari otak ya yang sudah hancur ini karena tempurung kepalanya tidak terbentuk, lalu saraf pusat kedua itu ada di sepanjang tulang belakangnya, namanya medula spinalis. Nah itu yang memfungsikan pergerakan bayinya. Jadi dia masih bisa bergerak, hanya gerakannya ini tanpa kendali lagi karena sistem saraf pusat utamanya di otak kan sudah hancur, sudah rusak. Jadi ya gerakannya tuh seperti patah-patah, seperti ya tidak terkendali lah begitu. Karena tidak ada yang mengendalikan lagi ya. Jadi dia bergerak ke segala arah tanpa kendali. Kasus anencefali itu suatu kasus yang jelas tidak bisa untuk berlangsungnya suatu kehidupan yang normal ya. Jadi dua kasus utama yang tidak mungkin terjadi untuk kehamilan berlanjut, nih bayinya laki-laki, tadi kita lihat ya kelaminnya laki, yaitu kasus bayi tidak punya batok kepala atau akrania anencefali, dan bayi tidak punya ginjal. Itu jelas sudah suatu kondisi yang tidak mungkin untuk hidup. Nah ini kita melihat struktur jantung. Kalau struktur yang lain, struktur jantung, 4 ruang jantung semuanya normal. Dan jantung itu kan berfungsi otonom ya, tidak bisa kita memberi perintah ya. Jadi sekalipun otak rusak, jantung tetap berdetak. Yang bisa kita perintahkan itu untuk fungsi otonomnya tidak minta kontrol ya, fungsi pernafasan ya. Kalau jantung dia bergerak sendiri. Meskipun otak sudah rusak, jantung tetap bergerak ya. Jadi perhatikan ini gerakan bayinya benar-benar sangat kaku dan patah-patah begitu ya, karena sudah tidak ada kendali lagi.
Sekarang pertanyaannya, banyak yang saling menanyakan kenapa ya kalau anak pertama ibunya masih muda. Nah, jelas zaman sekarang pasti mereka sudah mengkonsumsi vitamin lah, itu sudah pasti ya. Seperti asam folat itu ya, pasti sudah. Sebagai suatu kondisi penyebab gangguan pembentukan selubung saraf utama ya katanya defisiensi asam folat atau folic acid. Masalahnya si ibu ini kan sudah mengkonsumsi asam folat juga ya. Infeksi virus, parasit itu belum dilacak karena ibunya tidak melakukan pemeriksaan TORCH, Toxoplasma, rubella, sitomegalovirus, herpes. Juga kita perlu tahu juga infeksi serologinya dari COVID ya, zaman sekarang itu sudah melewati masa COVID juga harus hati-hati. Semua infeksi virus, parasit itu bisa. Ya, kemudian kalau genetika tidak ada hubungan dari genetika. Jadi yang paling sering teori dari defisiensi asam folat atau folic acid dan infeksi virus, parasit. Jadi nanti dalam kehamilan berikutnya dimulai dari sejak awal minimal 6 bulan sebelum ya ibunya sudah harus mengkonsumsi asam folat dosis tinggi minimal 1000 mg ya sampai 5000 mg. Ya, jadi ini kita lihat dari bagian tempurung kepala atas itu sudah hancur semua. Dan ya memang kita berikan kembali edukasi pada orang tua dan pilihan ada pada mereka ya. Karena kalau ini kita lanjutkan artinya juga membebani ibunya, dan sebisa mungkin kalau memang lahir ya lewat bawah, tapi hati-hati gerigi-gerigi tempurung kepala yang tak terbentuk itu bayangkan aja itu setajam beling atau setajam gelas gitu ya, kalau sampai melukai jalan lahir ibunya berbahaya sekali. Makanya sebisa mungkin diagnosa akrania atau anencefali ini harus sudah terdiagnosa seawal mungkin. Ini agak telat karena ibunya mungkin tidak kontrol, jadi waktu kontrol pertama dikatakan normal karena mungkin dia tidak melihat tempurung kepala, tapi dalam dokumentasi awalnya, ya ini kebetulan bukan pasien saya, jelas terlihat memang sudah ada kondisi di mana batok kepalanya itu tidak terbentuk ya, jadi sudah sejak awal. Kasus yang saya temukan pernah dari minggu ke-7, 9, 10 pernah sudah terdeteksi ya. Kasus-kasus akrania Anda bisa mencari di postingan sebelumnya ya. Jadi ini untuk kita belajar, untuk kita edukasi ya. Jadi kita pun harus berempati pada ibu ini, karena semua ibu hamil bisa mengalami kasus seperti ini tanpa terkecuali. Jadi ya belajarlah kita dari kasus ya, untuk kita juga saling menghormati ya. Jadi semakin ibu-ibu hamil itu menyadari pentingnya kita mengkonsumsi vitamin, mineral, menjaga pola makan, juga polutan hati-hati ya, pencemaran, polusi, logam berat ya, kemudian kemungkinan pencemaran dari limbah merkuri ya, itu juga harus kita hati-hati ya. Radiasi, mungkin juga tegangan listrik, tegangan tinggi bisa merubah kerusakan dari masa-masa embrio ya. Banyak sekali faktor yang kita belum tahu, tapi umumnya dari polusi, radiasi ya, radioaktif itu bisa merubah pola pembentukan selubung saraf bayi sehingga berakibat anencefali atau akrania. Ini 15 minggu ya, sebenarnya sudah dari awal kita bisa tahu, dan kondisi ini tidak bisa untuk kehamilan berlanjut.